Halo penonton setia Berdikari, kalian pasti nggak asing dengan Ade Armando. Apalagi ketika dirinya babak belur kena bogem mentah para demonstran di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta yang terjadi pada Senin 11 April 2022. Karena wajahnya yang kurang elok dipandang usai menerima dampratan telak itu, pria agak gempal itu sempat trending topik di Twitter. Nah, selain seperti makanan bebek yang terkenal karena aksi beberapa demonstran itu, pria yang saat itu menggunakan baju hitam tersebut sampai tersungkur ke aspal. Bahkan kabarnya celana panjang yang dikenakan Ade sampai menghilang. Tapi kenapa sih ia jadi bulan-bulanan orang? Wah, penasaran banget ya. Kaum getol bela presiden. Tahukah kalian, ternyata Ade Armando dengan Denny Siregar, Abu Janda, dan Eko Kuntadi merupakan orang yang tergetol membela Presiden Joko Widodo. Sekedar informasi, Ade Armando lahir dari pasangan Mayor Jus Gani dan Junior Gani. Ade ialah perantau asal Minangkabau. Ia merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Ayahnya merupakan seorang diplomat era Orde Lama, kala Soekarno tidak lagi memegang kendali negeri merdeka. Begitu juga dengan orang tua Armando. Akan tetapi ini hanya sekelibas riwayat hidup sang kontroversi. Ade kemudian lulus dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Ia cukup aktif dalam Pers Mahasiswa Warta UI, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, maupun Senat Mahasiswa. Singkat cerita, muncul gelombang reformasi saat rezim Soeharto tak mampu mengendalikan negeri. Ade beralih profesi jadi peneliti dan manajer riset media Taylor Nelson Sofres dari 1998 sampai 1999. Ia diajak oleh Marwah Daud Ibrahim menjadi Direktur Media Watch dan Consumer Center pada tahun 2000 sampai 2001. Kemudian ia melanjutkan aktivitasnya di dalam diskusi jaringan Islam Liberal. Jaringan Islam Liberal ini sendiri adalah kelompok yang didirikan cendekiawan muda Islam seperti Ulil Absar Abdallah, Lutfi Asyaukani, dan anak muda lainnya. Akan tetapi yang cukup wow sedikit, ingat ya, wow sedikit adalah kabar yang menerangkan bahwa si Ade Armando ini ternyata pernah juga loh belajar dengan wartawan kondang Rosiha Anwar. Wah, duyudu banget nih Ade Armando. Dia juga belajar dengan Mas Mimar Mangiang pada tahun 1988. Ia pun lulus sebagai sarjana komunikasi. Gelarnya saat itu masih Dr. Andes. Namun, gelar Master of Science di Florida State University pada 1991 berhasil juga diraihnya. Nah, sedangkan gelar doktor didapat dari kampus awalnya, yakni Universitas Indonesia. Kabar bombastis di balik hantaman pengkritik. Kalian pasti masih ingat bagaimana wajah dan gaya jalan Ade Armando ketika dituntun polisi. Gaya jalan itu tentu setelah ia menderita skakmat dari orang-orang yang naik pitam karena penjabarannya di berbagai media sosial. Nah, yang paling wow adalah Ade Armando menerima atensi dari Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Orang penting di negeri ini mengecam insiden jotosan terhadap pegiat media sosial dan dosen Universitas Indonesia itu. Siapa lagi kalau bukan Ade Armando. Begini kata Muldoko, main hakim sendiri pada objek tadi itu merupakan tindakan pengecut. Yang disayangkannya lagi ialah unjuk rasa yang sempat tertib, dalah mang minggir, justru tercoreng tindakan anarkis sejumlah kelompok demonstran. Tentu tujuan kalimat ini ialah menyindir segelintir orang yang melempar sakit ke wajah Ade. Atas dasar itu, Muldoko meminta aparat keamanan jangan ragu-ragu mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang sudah dipastikan bukan dari kalangan mahasiswa. Penghantam wajah pengkritik bukan dari kalangan mahasiswa. Santer terdengar dan berseliweran di berbagai media. Polisi telah memastikan kelompok pemberi bogem mentah kepada si Ade. Pelakunya dikabarkan bukan dari mahasiswa yang berunjuk rasa. Lantas dari mana?
Dari Mars atau Jupiter? Oelah, baiklah, sikat tuntas yuk. Diduga, perilaku yang entah pantas atau tidak terhadap Ade itu berdasarkan ketidaksukaan kelompok tertentu terhadap isu yang pernah dikritisi atau diutarakan si Ade Armando ini. Kronologinya ada loh. Jadi begini, dari informasi burung, Ade Armando hadir di tengah aksi demonstran pada tanggal dan hari serta tempat yang telah disebut itu. Kala itu, ia berada di samping pagar gedung parlemen. Akan tetapi, saat mahasiswa membubarkan diri, emang mungkin karena Ade ini apes ya? Ada yang kenal dia. Mungkin orang ini geram dengan narasi kritis Ade terhadap golongan tertentu sehingga terjadi cekcok dengan korban. Diketahui lawan cekcoknya berasal dari kaum emak-emak. Wah, emang emak-emak nggak bisa dilawan. Untungnya sih ya, aparat kepolisian segera bereaksi dan berhasil menyelamatkan nyawa Ade Armando dari amuk lingkaran yang tak terkendali. Si korban ini kemudian langsung dibawa ke gedung DPR untuk mendapatkan perawatan intensif. Hasilnya, beredar video ia berbaring di ranjang pesakitan. Pengakuan korban. Kok bisa datang ke aksi massa? Ade Armando mengaku tidak ikut dalam aksi demonstrasi bersama mahasiswa. Kedatangannya ke tengah arena lantaran memberi dukungan moral kepada para demonstran. Ikut campur sang raja kontroversi. Pegiat media sosial, Permadi Arya atau yang akrab disapa Abu Janda ini akhirnya angkat bicara terkait dengan aksi pengeroyokan Ade Armando saat aksi demonstrasi di gedung DPR. Abu Janda mempertanyakan kehadiran Ade Armando di lokasi aksi protes tersebut. Hah, kok cuma mempertanyakan? Ya mbok ya diberi santunan gitu loh. Aja. Oke, baiklah kawan berdikari, sekian dulu ya informasi seputar kontroversi bogem untuk Ade. Episode yang akan datang, Berdikari masih akan membahas tentang Ade Armando yang sulit terlupakan itu. Jangan lupa saksikan terus Berdikari. Tanpa informasi, dunia kurang inovasi.